Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal matematika, khususnya tentang statistika, dengan topik measures of location and spread ya. Jadi soal pada konten kali ini merupakan soal ulangan pada tahun 2021, di mana kurikulum yang digunakan adalah Pearson Edexcel. Ya, seperti biasa kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini, dan kita akan lihat bagaimana soal-soal dan pembahasannya di konten kali ini. Oke, kita langsung lihat dari nomor yang pertama ya. A group of students were asked how many pencil they had with them. The result are shown in the table. Jadi kalian bisa lihat jumlah pensil dan jumlah murid yang memilikinya, datanya ada di tabel. If the mode itu adalah jumlah yang paling banyak ya. Jadi mode itu adalah jumlah yang paling banyak ya. Number of pencil is 2, then the largest possible value of x is, nah jadi mode-nya itu tuh 2 yang ini. Jadi nilainya adalah 39 dengan frekuensi jumlah murid yang memiliki 39 anak ya, mempunyai 2 buah pensil. Nah, berarti largest possible value of x itu adalah yang 38, guys. Kenapa kalau x-nya itu yang mempunyai 3 pensil itu nilainya 39 juga, maka mode-nya itu ada 2 jadinya. Ada 2 dan 3, seperti itu. Jadi, so largest possible value of x is 38, kayak gitu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 ya. Jadi ini pengertian tentang mode ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. In an examination, each pupil in a group scores either 5, 10, or 15 marks. Ya, the number of pupils scoring each mark is shown in the table below. Ya, jadi kalian seperti biasa bisa baca tabelnya. Ini ada mark nilainya dan jumlah muridnya yang mendapatkannya. Nah, median mark is 10. Median itu artinya nilai tengah, guys ya. Kalau mode itu nilai yang paling banyak frekuensinya, kalau median ini nilai yang di tengah. Kalian bisa lihat ya. Then the largest possible value of x is, nah, median itu kan 10 nih yang ini nih, guys. Kalian bisa lihat number of pupilnya aja yang di bawah 10 ini ada 8 tambah 12. Jadi maksudnya gimana, guys? Maksudnya gini, guys. Saya bantu jelasin sedikit ya. Ini kalau datanya kan tunggal, guys. Jadi yang marknya 5 itu ada 8 anak. Jadi kalian boleh tulis kayak begini, guys, ya. Ini baru 6 ya. 7, 8. Lanjutin dikit, waduh, ini 12 anak nih. 10, 10, 10, 10, 4. 10, 10, 2, 4, 5 ya. Baru. 2, 3, 4, 5. Coba berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, ini ya. Ini ada 8 anak. Yang ini ada 12 anak, guys ya. Ada 12 anak sampai ke ujung, sorry. Sampai ke ujung. Nah, yang 15 ini nih, nggak tahu ada berapaan, ada X. Nah, kita nggak tahu. Ada X. Nah, ditanya berapa largest possible value of X. Nah, dia bilang dia mau mediannya itu tuh ada di angka 10. Nah, median itu kan berarti kan kategorinya tuh ada harus jatuhnya tuh di sini, guys. Kalau X-nya mau paling besar, dia berarti mediannya itu paling mentok ada di sini, guys. Ini adalah mediannya. Jadi, nilai X-nya itu yang paling besar adalah di sini, guys. 19, guys ya. Kenapa nggak 20 ya? Kenapa nggak 20? Kamu bayangin ya, kalau itu 20, yang di sebelah kiri aja udah ada 20 kan, 20 data. Kalau di sebelah kanan 15 ya ada 20 data juga, berarti 20-20 di tengah-tengah dong. Yang di tengah-tengahnya ini yang ini. Antara 10 dan 15 jadinya seperti itu. Ya, data ke-21 ya jadinya. Tapi karena kalau data ke-21 mediannya udah pasti bukan 10 ya. Karena dia minta mediannya itu 10 paling di sini datanya, maka largest possible value of X itu bukan 20 tapi justru jawabannya adalah 19. Seperti itu, guys ya. Oke, cukup paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. Ada tabel, nah ini data kelompok, guys ya. Kalian bisa perhatikan data kelompok dan di sini kalian akan belajar melakukan yang namanya adalah interpolasi. Dan selain interpolasi, kalian akan belajar menghitung percentile ya, percentile range. Nah, ada kolom age in months sama numbers-nya ya, frekuensinya. Seperti biasa, kalian boleh cantumin di kertas kalian, ini namanya FK. FK ini namanya cumulative frekuensi, seperti itu. Nah, ini kalian tinggal jumlah-jumlah aja, guys. Jadi yang 10, nanti yang baris berikutnya 10 tambah 15, ya, ditambah terus 25 tambah 25, sampai terakhirnya 120. Angka 120 ini artinya total frekuensi, guys. Ini artinya total frekuensinya ada berapa. Sama kayak kamu ini, kamu total ini 120, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Ya, nah, the 5% to 80% interpercentile range is, nah berarti ini kamu harus tahu nih data yang
urutan ke 5% sama urutan ke 80% itu tuh datanya itu berapa aja, terus kita harus kurangin. Nah, bagaimana caranya? Biasanya ditulis nih P5-nya berapa sama P80-nya ini berapa. Nah, interval percentile range itu sebenarnya P80 kurangi P5 nilainya itu berapa? Maksudnya tuh kayak gitu. Nah, kita coba cari dahulu. Nah, caranya gimana? Kita coba cari urutannya ya, guys, urutannya. Ini kan ada 120 data. Nah, kalau meminjam istilah persen ini maksudnya tuh data yang ke 5%, tapi urutan persisnya tuh di urutan keberapa? Kamu kaliin, guys. Jadi 5% kali 120 tadi kan, kumulatifnya totalnya ada 120, jadi dapatnya tuh 6. Berarti ini maksudnya ini urutan ke-6, guys ya, data di urutan ke-6. Nah, data di urutan ke-6 itu pasti ada di baris yang pertama, betul? Karena baris yang pertama aja ada 10. Nah, kayak gitu. Kemudian kamu melakukan dengan teknik interpolasi, ya, interpolations. Jadi, kamu boleh tulis di sini 0, ya, ini yang saya kasih tanda panah nih 0, 10 adalah dari baris yang ada di kolomnya itu. P5 itu kita mau tahu itu berapa. Nah, sedangkan ini kan urutan yang pertama nih, ini 0 sampai 10 ya, kayak gitu. Nah, ini nih kasih nih angka 6. 6 itu dari yang tadi 5% kali 120. Kamu lakukan interpolasi. Sebenarnya interpolasi itu sendiri kan artinya itu perbandingan, guys ya. Jadi perbandingan dari batas atas dikurangi batas bawahnya seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini formulanya, terus kamu kali silang, nanti didapat ternyata P5 atau 5% persentilnya itu tuh 6 datanya ya. Kayak gitu. Kita cari yang 80% juga, guys. Jadi caranya sama, kamu 80% kali 120 dulu untuk tahu urutannya ada di mana. Ternyata urutannya di data ke 96. Kamu ngelihatnya jangan yang number yang frekuensi biasa, tapi yang udah dikumulatif. Sehingga kamu tahu itu pasti ada di antara yang mana, guys. Itu pasti ada di antara nih. Ini kan udah 69 nih, guys. Data 69 lompat tambah 30 ke 99. Berarti data ke 96 pasti ada di range yang ini nih, ya, kelas 40 sampai 60. Ya. Jadi kamu buat lagi seperti ini, ya, 40 ininya 60 batas-batasnya. Nah, ini 80, kemudian dilanjutkan dengan 69 ini adalah frekuensinya, guys. Frekuensi yang sebelumnya, ya, kamu bisa lihat ini frekuensi sebelumnya. Kemudian 99 itu batas atasnya, ya. Nah, yang 96 itu yang ditanya. Kan kita lagi mau nyari, ya, 80%-nya itu tuh ada di data ke 96 tuh angkanya berapa gitu. Seperti biasa, kamu masukin perbandingan seperti ini, nanti didapat hasilnya tuh ternyata 58 kayak gitu, guys ya. Ini adalah 80% persentilnya, datanya 58. Kemudian untuk mencari interpercentile range-nya kamu tinggal kurangi. Hasilnya adalah 58 dikurangi 6. Jawabannya 52, guys ya. Kalian boleh pause video ini untuk sambil nyatet dan cocokin jawaban saya dengan jawaban kalian ya. Please as usual, kalau mau ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. A bag contains 6 cards, each bearing one of the numbers, ya. Jadi ditulis 1 sampai 6. A card was drawn from the bag, its number noted and replaced. Jadi dibalikin lagi. Nah, terus di-repeat, diulangi 60 kali. 60 maksudnya berarti total frekuensi semuanya itu ada 60, guys ya. Nah, terus dibuat tabelnya. Nah, if the mean of distribution 3,6 mode median. Nah, berarti kamu harus cari dahulu nilai M dan N-nya, guys. Ini yang harus menjadi tantangan, guys. Jadi kamu buat, nah, ada beberapa versi tabel nih. Yang ini tabelnya itu ditulis itu ke kanan. Saya pribadi personal kurang begitu suka. Saya tulis lagi, dia turun ke bawah ya, menurun seperti itu, sehingga ini relatif. Kalau kamu suka yang seperti ini, kamu tinggal lakukan saja nih. XI kali frekuensi ini maksudnya numbernya dikalikan frekuensinya seperti itu ya. Lalu kamu total di bawahnya, ini kan ada 60 ya, terbukti ada 60, yang ini kamu total seperti ini. Nah, dia bilang kan clue-nya kan cuma mean. Ya, mean itu rumusnya adalah yang itu, 164 tambah M tambah 3N dibagi 60. Kayak gitu, hasilnya harus 3,6. After that, you cross multiplications, nanti didapat persamaannya M plus 3N sama dengan 52, guys ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita dikasih tahu apa lagi, guys? Nah, yang ini ya, jumlah frekuensinya itu adalah 60. Berarti persamaan yang berikutnya adalah M tambah 14 tambah bla 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 sama dengan 60, guys. Jadi dapat persamaan keduanya adalah M tambah N sama dengan 20 ya. Ini saya buatnya dari kanan, bacanya ya, ke arah sini, guys ya.
Kemudian kamu eliminasi kedua persamaan itu, nanti didapat nilai N dan M-nya adalah demikian, guys ya. Nah, ini N dan M-nya kan baru dapat, berarti kamu bisa dengan mudah menentukan nih, ya, tabelnya itu seperti apa. Ya, tabelnya itu nanti didapat modenya itu ternyata 3 dan mediannya itu ternyata 3. Pakai rumusnya gini ya. Jadi, median itu letaknya di 30,5, seperti itu, guys ya. Jadi ini karena ada 60 data, jadi 60 tambah 1 dibagi 2, seperti itu guys ya. Jadi 3 guys ya, di 30,5 ya. Kamu bisa hitung dengan kumulatif, ya cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 5 guys ya. Jadi soal nomor 4 ini kita sudah selesai, yang penting teliti menghitungnya. Lanjut nomor 5. Oke, for a set of 10 numbers, nah kita dikasih data ya, seperti ini. For a different set of 15 numbers, nah ternyata data 10 dan 15 ini akan digabung. Ini sebenarnya kedua datanya berbeda, guys, tapi mau digabung, guys, ya. Jadi bagaimana caranya untuk mencari mean gabungannya, ya, for certain numbers ya, ini ya. Jadi meannya itu sebenarnya kamu tinggal jumlah, ya. Jadi mean itu kamu boleh 70 tambah 90, kamu bagi 25. Hasil meannya adalah 6,4, ya. Cukup mudah. Namun untuk variance-nya kamu harus menggunakan formula yang ini, guys, ya. Jadi jumlah dari jadi untuk rumus variance itu sendiri adalah jumlah dari x kuadrat dibagi n-nya dikurangi mean ya. Tapi mean kuadrat. Tapi yang ini harus pakai gabungan, guys. Jadi maksudnya yang mean ini harus pakai 6,4, kalau yang ini sigma x kuadratnya itu juga gabungan 800 tambah 960 dibagi n-nya n gabungan ya. Kayak gitu, guys. Oke. Jadi jawabannya sudah dapat ya yang A ya, guys ya. Silakan dihitung pakai kalkulator. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6, guys. The number of patients seen by the doctor each week is coded. Nah, ini sudah masuk ke bagian coded ya. Jadi ada codednya itu di coding Y sama dengan 0,4X tambah 5. Ada banyak alasan kenapa statistik data-data ini harus dikode, dikasih coding ya. Mungkin karena terlalu lebar penyebaran datanya, seperti itu. Ya. Jadi kita lihat ya, if the coded number of patients have standard depth of 6, then the true variance of the number of patients is, nah, jadi Y sama dengan 0,4X tambah 5. Standard deviation of the coded number itu kan 6, seperti itu. Nah, standard deviation of the true number of patients yang X ini, itu kita 0,4 ya. Ya, 0,4 itu dari yang bagian ininya, dikalikan standard deviation-nya yang X ya. Nah, jadi yang true-nya itu tuh dibagi 6 dibagi 0,4. Hasilnya itu adalah 15 seperti ini. Variance-nya itu kamu kuadratin guys ya. Jadi 225 ya. Jadi jangan lupa. Jadi variance itu sebenarnya adalah kuadrat dari standar ya. Kebalikannya standar. Jadi variance itu sama dengan STD standard deviations kuadrat. Seperti itu guys. Kita lanjut ya. Makanya simbol variance itu tuh simbolnya itu seperti ini. Tapi kalau simbol dari standard deviation itu sendiri, itu cuma simbol itu begini kayak gitu. Ya. Kita lanjut guys ya. Ke soal berikutnya, soal nomor 7 guys. Ini juga coded ya. Mean price, jadi kita bisa lihat ya the true mean price of the TV ya. Nah, ini kamu bisa masukkan ya. Ini kan Y sama dengan 3X min 10 dibagi 50. Nah, mean price-nya itu berarti yang 70, berarti kamu tinggal masukkan ke persamaan yang codednya itu, yang codingnya 70-nya itu di Y bar ini ya. Kamu tinggal kali silang, kamu ditanya itu sebenarnya X bar-nya itu berapa rata-ratanya. Jadi jawaban itu yang delta 1170 guys ya. Kita lanjut guys ke soal berikutnya di soal nomor 8 ya guys ya. Soal nomor 8 ini, in a student group a record was kept number of days absence ya. The variance. Oke, ini berarti ditanya variance-nya. Kamu harus bisa mencari berarti pertama rata-rata guys. Kamu harus bisa cari rata-rata dan X kuadratnya ya. Jadi ini seperti biasa kolomnya itu saya buat ke kanan ya. Jadi ini ada datanya, frekuensinya, kamu kalikan, terus ada yang XI kuadratnya, kamu kalikan juga dengan frekuensinya. Di total ke bawah seperti ini kamu bisa perhatikan dan dicari variance-nya dengan menggunakan formula ya, seperti ini guys ya. Oke, lanjut ya guys ke soal berikutnya. Saya rasa nggak terlalu susah karena sudah boleh pakai kalkulator ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 9, guys. Soal nomor 9 ini data kelompok juga, ini interquartile range. Interquartile range itu berarti kamu harus nyari yang namanya Q3 nanti dikurangi dengan Q1, guys. Jadi harus cari Q3 dan Q1-nya dahulu. Nah, caranya ini saya cari frekuensi kumulatifnya. Jadi saya cari Q1. Nah, ini letaknya karena ini data kelompok, jadi saya nggak perlu tambahin 1. Jadi ini 80 langsung saya bagi 4. Ya, kemudian lakukan kan berarti letaknya di 20, guys ya. Kalian bisa perhatikan letaknya di 20. Lakukan interpolasi seperti biasa. Kemudian nanti didapat nilai Q1-nya adalah 32,5, guys ya. Kemudian di soal berikutnya, soal nomor maksudnya di bagian berikutnya saya harus cari Q3-nya. Q3 itu berarti sebenarnya angka Q1 itu tinggal dikali 3 gitu loh. Tapi kalau mau repot, ya tuh cara aslinya seperti ini ya. Dicari urutannya, kemudian dicari dengan interpolasi. Kayak gitu, guys. Nah, nanti tinggal dicari Q3 kurang Q1, nanti hasilnya adalah 46, guys ya. Silakan di pause video ini untuk sambil catat juga jawabannya dicocokkan ya, guys. Lanjut guys ke soal berikutnya di soal nomor 10. Soal nomor 10 ini kita diminta ini apa KKM. KKM itu 67. Kita diminta berapa yang fail, berarti yang masih di bawah KKM. Nah, kita harus lihat frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita nanti tugasnya itu mencari. Ini kebalikannya ya, dengan mencari dengan teknik interpolasi juga, tapi kita mau mencari urutannya, bukan mencari datanya. Datanya itu batasnya itu 67 ini, ya. 67 itu letaknya kan ada di kelas yang ini, guys ya. Nah, kalau angka yang 62 ini 8 orang ini udah pasti lulus. Cuma yang ini udah pasti nggak lulus, ya. Cuma 8 orang dari 8 orang ini nih, mana yang lulus, mana yang enggak kayak gitu kan. Kita mau cari. Nah, ternyata didapat ya dengan menggunakan interpolasi seperti ini didapat N-nya itu 21,2. Seperti itu, guys. Ya, 21,2 itu berarti jawabannya ya. 21,2 itu sudah kumulatif, totalnya ada yang fail, yang masih gagal seperti itu, guys ya. Jadi ini adalah kumulatif ke bawah ya. 21, ini nggak boleh dibulatin ke atas ya. Karena ini nggak nyampe, maksudnya ini kan 21,2 dibulatinnya ke bawah. Jadi nggak nyampe 22 ya. 21 students masih fail. Seperti itu, guys. Kita sudah selesai di bagian section untuk multiple choice dan kita akan sebentar lagi masuk ke soal yang esai. The daily total sunshine in Aman is recorded. The data are coded using X equals to 10S plus 1. And the following summary statistics are obtained as well. Kamu bisa perhatikan. Dan find the mean and the standard deviations of the total sunshine. Jadi, kita perhatikan ya, X itu kan 10S tambah 1, N-nya ada 30 ya. Jadi, sigma X, ini di sini adalah 947 dapat dari soal, ini juga dapat dari soal. Mean coded-nya itu berarti adalah 947, kita bagi dengan 30 ya. Jadi ini adalah mean of the coded daily total sunshine. Nah, mean of the daily total sunshine ini yang S itu pakai rumus yang codednya itu ya, kamu boleh tulis ya yang ini ke sini. Jadi didapat X bar-nya itu kamu masukin ya, dan dari sini guys. Nah, nanti didapat dengan ya manipulasi, kamu hitung aja kalkulator, didapat S bar-nya itu adalah sekian guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys. Tapi kita masih perlu mencari untuk standard deviation-nya ya guys ya. Standard deviation-nya itu kita bisa mencari, nah ini guys ya. Jadi ada rumusnya. Standard untuk coded daily total sunshine itu yang ini ya. Rumusnya adalah akar dari XX dibagi N seperti itu guys. Tinggal dimasukin datanya. Dan untuk yang standard of total daily sunshine itu yang S. Ya, itu dikalikan 10 karena faktor yang ininya guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi untuk yang standard deviations dan variance itu perlu dikalikan dengan koefisien ini ya. Tapi untuk mean-nya kamu harus masukin semua formula yang ada di equation-nya seperti ini guys. Ya. Oke, ini untuk yang bagian esai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada sebuah data ya. Yang ditanya adalah mean, standard deviations, dan who took longer than 2 standard above the mean.
Nah, kita cari min-nya dulu, guys. Untuk min, seperti biasa, saya buat kolomnya seperti ini. Silakan pause video ini, ambil waktu untuk kalian cari mean-nya dan juga standard deviation-nya seperti itu. Nah, mean-nya ini saya dapatkan, hasilnya adalah demikian ya, guys ya. 18,91 dan standarnya itu adalah 7,26. Ini untuk menjawab 2A dan 2B. Untuk menjawab pertanyaan yang 2C, itu kita bisa lihat ya, bahwa mean tambah 2 standar itu berarti 33,43 guys ya. Seperti ini. Itu akan masuk ke dalam yang kelas yang ini guys ya, kelas yang paling akhir tuh 25 sampai 40. Nah, ini ditanya adalah berarti urutan N-nya itu ada berapa. Nah, ini didapat hasilnya adalah 93,43 ya. The number of people who took longer than 2 standard deviation above. Nah, ini yang di bawah guys. Ini maksudnya ini karena ini kumulatifnya ke bawah, ini berarti yang di bawah 33,43 yang didapat di sini maksudnya. Jadi N ini nih maksudnya tuh jumlah orang yang 93,43 itu yang di bawah 33,43 menit, maksudnya seperti itu guys. Jadi maksudnya guys apa? Maksudnya tuh ini tuh dibulatin jadi 93 ya. Jadi yang di atas itu yang memerlukan lebih dari 33,43 ini yang mean itu artinya tuh 100 dikurangi 93. Kan tadi total orangnya itu ada berapa? Total orangnya kalau nggak salah 100 ya guys ya. Ini ada 100 orang tuh, kamu bisa perhatikan. Jadi 93 ini tuh masih di bawah mean plus 2 standard deviations ya. Tapi berarti yang lama banget gitu tuh ada 7 orang gitu ya. Kayak gitu guys maksudnya. Jadi jangan sampai kalian salah menjawab guys ya. Ini untuk yang jawaban 2C guys. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 3 guys. Soal nomor 3 ini data tunggal, ini kalian harus memang urutin secara manual. There is no other way. Ya ditanya apalagi mean score and mode. Ya berarti ya ditanya mean dan mode-nya, berarti kamu urutin manual. Diurutin secara manual aja, mean-nya kamu tambahin, kamu bagi dengan, ini ada berapa? 28 murid ya. Kamu bagi dengan 28, mean-nya adalah 58,79. Untuk mode itu ya kamu cari aja yang paling banyak frekuensinya, yaitu 61. Sedangkan untuk interquartile range itu berarti mau nggak mau kamu harus hitung Q1 dan Q3-nya. Q1, Q3-nya ini sebenarnya saya kelewatan, maksudnya kebanyakan. Ini hitung Q2 mediannya. Untuk Q1-nya adalah demikian dan Q3-nya juga adalah demikian. Sehingga didapat nilai EQR atau interquartile range-nya itu Q3 dibagi Q1. Hasilnya adalah 10 guys ya. Silakan di pause video ini ya supaya bisa sambil nyocokin jawaban kalian juga dengan jawaban saya. Oke, inilah bagian yang terakhir. Bagaimana guys? Semoga konten ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri menjelang mau tes atau misalkan kalian ada quiz. Silakan kalau ada questions atau mau hal-hal yang ditanyakan atau masih kurang paham, boleh ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video saya yang lain untuk membahas konten yang lain. Terima kasih ya guys.